kurang lebih 2 menit. Yuk. Oke, terima kasih waktunya Pak. Untuk berkaitan dengan cara nengok tadi ya, ada tengok kanan untuk naik motor kan 2 kali. Kemudian turun juga sama, tengok kanan juga 1 kali. Kemudian untuk yang di persimpangan, tengok kiri, kanan, kiri lagi. Nah itu risetnya itu berdasarkan apa? Apakah memang ada riset tertentu atau memang ada kebiasaan selain daripada yang tadi sudah dijelaskan bahwa di sebelah kanan adalah jalur pengendara? Itu aja pertanyaannya. Oke, 3 pertanyaan aja ya. Pertanyaan kedua, silakan. Ya, terima kasih Mas. Siapa namanya? Benny. Mas Benny ya. Mas tadi kan pas kita pelatihan pakai body protector sama chest protector ya. Nah, untuk yang di perlengkapan berkendara itu seberapa penting? Apakah memang diharuskan pakai protektor tadi atau memang situasional saja gitu Mas? Jadi itu aja. Terima kasih. Lanjut, dan ketiga. Sudah Pak, pertanyaan apa? Oke, bertanya saya pengen tahu nih masalah pengenalan ada istilah anti-brake gitu. Kapan kita gunakan, bagaimana teknik terbaiknya. Tapi kalau tidak ada sesuatu kan kita mengalami motor metik saat kondisi turunan ya. Kalau kita menggunakan frame sedang juga turunan dari motor kiri sampai ke itu pasangan sampai ini kan sudah bisa juga tetap aja ya panas kita bisa main di naik-naiknya masih bisa tenang. Baik, ya, cukup ya 3 pertanyaan. Mau ngecek siapa nih? Siapa namanya? Panggilannya? Pak Pika. Pika. Kalau orang diri itu kan ciri khasnya masuk belum ada sesuatu dengan Pak Pika, Pak Dede, Pak Dedi. Spesial satu lagi yang bonus. Oke. Agak sedikit dua sih Pak ya. Ini apa? Maksudnya yang terus. Mereka yang bisa kita latih gitu saat terjatuh lah, bukan mau terjatuh ya, tapi level yang bisa kita latih biar terjatuhnya itu mengurangi efek dari cedera. Latihannya seperti apa ya? Efek yang bisa kita latih seperti apa? Baik. Oke, terima kasih. Pak, pertanyaan tadi ya, coba biar Pak Bos nggak mau nanya kan? Nggak mau nanya kan? Lebih tepatnya nggak punya pertanyaan buat saya. Kalau nanya rumah saya tidak ada info, gitu ya. Dekat mau info sana, pikir nggak jauh dari tol. Itu rumah saya di sana. Oke. Itu kenapa sih banyak banget tengok kanan kalau bisa sepeda gitu kan? Betul ya seperti itu aja. Sebelum beraktivitas naik sepeda apapun kita wajib tengok kanan. Jadi begini Pak. Kalau di Jepang itu dia tengok kanan kiri karena lalu lintas dia bisa dari kanan bisa dari kiri. Tapi kalau di sana pendahulunya sebelah kiri. Kendaraan makan sebelah kanan, kendaraan pelan dan kiri itu jalur mendahului. Gitu. Kalau di Indonesia jalur mendahului dari sebelah. Kenapa Pak? Saat kita mounting itu kita salahkan dan kita wajibkan sebelum kita beraktivitas menggunakan sepeda motor kita wajib tengok kanan belakang. Tujuannya adalah kita harus lebih aware lagi terhadap lawan masih di belakang kita. Oke, kita punya spion. Spion itu tapi punya area batasan namanya blind spot. Ada titik tertajam. Enggak seluas kita tengok ke belakang. Dengan kita melakukan tengok belakang, kita benar-benar mengkonfirmasi. Sebelum kita masuk ke lalu lintas umum, pastikan dulu belakang kita aman. Karena banyak kejadian orang nabrak dari belakang tanpa kita sadari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menghindari hal yang di luar prediksi kita Pak. Contoh, saat kita mau berangkat kerja, tiba-tiba ada barang yang tertinggal. Orang terkasih kita ngejar, tak anak, tak istri, saudara ngejar. Ayolah, handphonenya ketinggalan. Buru-buru kita naik motor, ujung sepatu ada besi, akhirnya kenapa? Gitu. Karena kita nggak tahu, karena udah sampai buru-burunya. Makanya penting sekali, sebelum kita naik ke arah sepeda motor, tangan kanan belakang harus naik. Nah, begitu pun turunnya, tangan kanan belakang naik. Lebih amannya sih untuk diri kita juga. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, di persimpangan. Perbedaannya tadi, tengok kiri, tengok kanan. Beda case-nya. Ya, kalau di persimpangan itu sudah banyak aktivitas umum. Ada orang nyebrang dari kiri, ada nyebrang dari kanan. Gitu Pak ya, makanya kita wajib tengok kiri, tengok kanan supaya lebih aman lagi. Gitu Pak. Ya, intinya kita harus lebih aware lagi terhadap lingkungan kita. Itu jawabannya. Lalu dari Pak Benny, ya, pertanyaan Pak Benny.
Tadi pertanyaannya apa Pak? Body protector. Body protector. Ya, saya pilih maunya saja. Body protector. Kalau tadi maunya Pak Sandra, body protector. Body juga ada. Ya. Body protector. Apakah wajib kita gunakan saat di jalan? Sunnah semua kalau kata saya Pak ya. Kan katanya urgent gitu ya. Dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak masalah gitu ya. Lebih baik digunakan. Biasanya orang akan menggunakan ini body armor itu Pak, chest minum dadari. Tujuannya kalau dada kan area yang paling empuk ini Pak ya. Ada organ terpenting lagi loh Pak selain otak di sini Pak. Nah ini harus kita lindungi. Biasanya itu kan pakai rompi Pak ya, pakai rompi yang tebal itu besarnya. Ya fungsinya baik untuk melindungi organ dalam Pak. Organ dalam itu kalau kena benturan itu bahaya sekali. Makanya kita melindunginya pakai baju anti peluru itu Pak. Apa namanya rompi anti peluru itu Pak? Nah itu bisa dipakai di jalan. Tapi kalau di sini kenapa kita peserta pakaikan itu? Karena kita ada potensi peserta itu melakukan kelainan dada sehingga akan melindungi dada. Makanya kita pakaikan sistem protector pelindung dada. Lalu pelindung siku dan pelindung lutut itu wajib kita kenakan karena tadi ada potensi terjatuh. Karena saat praktek kita ada manuver Pak. Nah, tidak semua orang skillnya sama. Ya siapa tahu ada yang pakai dari depannya kebablasan, bukan jatuh gitu. Sayang lebih baik kita bapak ganti protektor sama aspal gitu daripada bapak gitu ya Pak ya. Lebih ke sana ya. Bapak kan lebih mahal Pak, ganti protektornya aja gitu kan. Betul ya? Nah, itu Pak. Jadi jawabannya itu ketika di jalan, seandainya potensi kecelakaan lebih besar, lebih kita lindungi diri kita Pak. Sekarang lebih simpel, jaket celana itu sudah dilengkapi dengan protektor Pak, banyak di luar sana. Kalau kita nggak mau ribet ya Pak ya, nah itu kita bisa cari solusi ataupun alat lain. Boleh Pak, monggo silakan dipakai gitu ya. Tapi jangan pakai weapon Pak kalau di jalan Pak ya. Kalau akhirnya nyampe semua, ini mau balapan Mas Bedi pakai weapon, juga weapon ada kurangnya Mas Bedi ya kayaknya ya. Kita langsung di jawabannya ya. Sah-sah saja kalau mau dipakai. Pertanyaan ketiga yang dari Pak siapa namanya Pak? Pak Pika ya. Nah, pertanyaan ketiga adalah masalah engine brake. Betul ya Pak ya? Gini Bapak Ibu semuanya. Karena orang Indonesia itu kebanyakan mayoritas landingnya di sirkuit ya Pak. Jadi banyak yang sangat balap. Engine brake itu digunakan untuk keadaan tertentu Bapak Ibu semuanya. Dalam kondisi tertentu juga. Contohnya saat sedang event atau sedang dalam kompetisi Pak, balapan boleh pakai engine brake. Kenapa pakai engine brake? Karena rem belakang biasanya dikonstruksikan, rem depan itu benar-benar untuk menghentikan laju dan mengurangi laju kendaraan. Engine brake itu akselerasi, jadi jarang pakai rem belakang. Kenapa rem belakang nggak dipakai? Supaya mesinnya bebannya itu nggak terlalu berat untuk menjerit terus RPM-nya. Nah kalau di jalan kita pakai engine brake terus Pak, maka yang terjadi apa? Perbedaan motor lain dan motor konvensional itu jauh Pak. Motor prototipe itu dibuat atau di-setting untuk kepentingan tertentu, balapan contohnya. Sedangkan motor konvensional gunanya untuk berangkat kerja, untuk aktivitas sehari-hari. Betul Pak ya? Kalau Bapak Ibu sering melakukan engine brake sehari-hari, maka Bapak Ibu siap-siap mengeluarkan uang lebih untuk biaya servis. Kampas kopling cepat habis, rantainya cepat tenggelam, komponen mesinnya cepat halus, sehingga Ibu jual motornya beli motor lagi. Nah, kalau saran saya mau Pak, lakukan saja, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu nyaman selalu pakai engine brake nggak apa-apa. Bos saya males Mas ganti kampas kopling, males ganti kampas rem, lebih baik saya ganti kampas kopling gitu kan, supaya bengkel dekat rumah saya itu laris terus gitu. Karena saya datangi, oh bagus banget Pak, bisa saya spend Honda jadi terjual terus, laris terus gitu. Ya, jangan sering dilakukan engine brake itu. Engine brake itu kita lakukan ketika dalam kondisi yang urgent saja. Contoh, saat kita turun dari ketinggian. Nah, bukan turun kerja dari pesawat, kurang bayar. Di daerah pegunungan turun, boleh Pak pakai engine brake, sah-sah saja, tidak masalah kalau motornya itu sport. Kalau motornya matic, penggunaan remnya dan gasnya tutup, pakai remnya gantian. Dibuka, ditutup, supaya remnya tidak panas dan tidak mengalami suwi. Ya, kombinasi Pak. Nah, kombinasi rem depan, buka, pakai rem belakang, buka. Tapi jangan sampai digas Pak, bahaya. Motor matic juga ada engine brake-nya Pak. Kalau nggak ada engine brake-nya, lalu fungsi kampas ganda itu buat apa Pak di belakang itu ya? Kampas ganda itu kalau kita gas, dia akan melawan.
Kalau kita tutup gasnya dia akan kecil dan akan mengurangi rotasi si mangkok tadi, Pak. Nah, itu Pak ya. Saya sih bukan anak mesin, Pak, bukan anak teknik, jadi tidak ngerti, Pak, masalahnya. Kita harus nol. Harus betul, Pak. Bukan anak teknik kalau disuruh maka kan berasa seperti itu ya. Bukan. Betul-betul kan maka kan berasa. Efek sama kayak motor sport. Ada engine brake-nya juga. Tapi kitanya enggak terasa ya. Gitu, Pak. Oke. Jadi remnya jangan panjang terus, Pak. Lama-lama panas, nanti akan ada proses pemanasan di situ, si kalipernya akan ngeluarin panas yang kena fluida. Jadi fluida itu minyak rem lah bahasanya ya, minyak rem, minyak rem itu akan mendidih itu akan jadi buih itu bikin blok rem gitu. Nah, sempat viral Pak, viral tuh ya. Ini yang salah dilakukan ya. Ini harapannya Bapak Ibu bisa mencairkan kepada rekan juga. Jangan sekali-kali menyiram rem yang sedang panas dengan air. Bahaya Pak. Karena akan terjadi proses kimia. Besi yang tadinya disiram itu akan bengkok. Kemudian sil-sil pada kaliper ketika Bapak Ibu siram itu akan keras. Bisa jadi piston itu nggak mau balik lagi, Pak. Jadi motor akan ngerem terus jadi berat motornya. Emang efeknya sebentar, dingin, tapi begitu Bapak Ibu ngerem dia mau balik lagi si piston tadi. Itu bahayanya. Jadi jangan buru-buru disiram. Biarin aja dingin dulu. Itu kenapa sampai panas seperti itu? Karena kita makan terus. Kita malam terus terjadi gesekan, makanya dia panas. Makanya dibuka. Makanya di piringan cakram, di cakram itu bolong-bolong ada Bapak Ibu ya. Ada yang bolong, ada yang bentuknya vertikal gitu kan. Itu tujuannya untuk mengeluarkan panas lebih baik. Untuk mengeluarkan panas. Jadi kalau pengen bagus lagi, bolong-bolongnya cek banyak panas. Tidak cepat ini. Ganti. Mungkin di sini akan tanya lagi, Mas. Saya kemarin di Mandalika melihat motor Marquez itu kok nggak ada bolong-bolongnya. Iya, ada bolong-bolongnya, tapi dia bahannya bahan keramik, Pak. Bukan bahan kayak ini yang harganya 2 juta, 3 juta. Itu harganya bisa ratusan juta, pennya doang. Gitu, Pak. Iya, bahannya bahan keramik, beda bahannya. Dia membawa Marqueznya lebih bagus lagi, itu Bapak Ibu semuanya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh iya, pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir, Mas Tirta ya, Mas Tirta tadi pertanyaannya sedikit jatuh. Nah, kalau mau pakai kaki kerjaan itu bagusnya ada 2 tempat, Mas. Satu di kasur, sama di lampu. Iya. Nah, refleksnya itu kalau kita terjatuh, tangan kalau bisa itu melindungi area tubuh. Area tubuh yang paling kawan. Kemudian setelah kita terjatuh, usahakan berguling, Mas. Supaya ada efek membelah ya, Mas. Apa itu bahasanya? Kayak orang takor gitu. Orang lakor itu lompat dia harus guling. Saya nggak mau bisa praktekin soalnya saya bukan takor kan. Pernah yang takor nggak Pak? Yang takor itu takor dia lompat di gedung kok bisa sih dia lompat kayak gitu nggak parah sebenarnya. Kucing jalannya, kucing lompat. Nah dia ada efek seperti itu Pak. Makanya tangan lindungi area seperti tubuh. Area kanan tubuh. Kalau bisa berguling seperti tadi. Latihan refleksnya ada di tangan sih sebenarnya ya. Banyak yang gue lapis Mas. Olahraga, ya kalau bisa sih jangan sampai jatuh ya. Kalau emang itu kondisinya urgent kita terjatuh, usahakan tangan kita itu untuk melindungi area yang dulu Mas. Dan terguling. Ada targetnya di intermediate ya, karena Bapak kan baru masuk di dasar ya. Di dasar dulu, nanti naik intermediate baru advance. Oke, pertanyaan sudah. Loh, apa Pak? Langsung aja lah gitu ya. Pokoknya itu nanyanya apa lagi atau ini? Idealnya berapa lama kita menjalankan waktu terjauh, terus berapa lama waktu istirahat itu? Baik, ya. Motor sama mobil beda. Mobil di jos terus 5 jam, orangnya kuat, mobilnya kuat. Betul ya, Kalau motor jangan samain Pak, 1,5 jam aja Pak. Kalau dulu 2 jam Pak, karena komponen motor dulu sama sekarang berbeda. Sekarang kan sudah ada radiator. Kadang motornya kuat, orangnya nggak kuat. Orang yang kuat, motornya yang nggak kuat. Nah, ideal itu sampai 1,5 jam Pak, atau 60 sampai 90 menit saja kita berkendara. Ya, selanjutnya 2 jam juga nggak masalah. Iya, maksimalnya 2 jam. 2 jam itu kita berhenti. Wayarnya motornya dinginkan sama orang yang butuh konsentrasi lagi istirahat, ngumpulin tenaga lagi. 2 jam apa itu materinya? Ada. Jadi saat event mudik itu kita sharingkan. Untuk rekan-rekan yang mudik pakai kendaraan sepeda motor, walaupun di situ kita nggak sarankan karena motor bukan alat transportasi untuk berkendara jarak jauh. Betul ya Pak ya? Bukan alat transportasi untuk jarak jauh. Tapi karena orang Indonesia
alasannya beragam dan bermacam-macam, yang tiket mahal dan kebagian tiket dan lain sebagainya, mau nggak mau pakai motor. Itu alasan seperti itu. Tapi kita nggak bisa ngelarang, Pak. Kalau kita ngelarang ya orang mau pulang dan jadi dia kita jangan apa, makanya makin laris orang naik motor pulang naik kampung, kalau pulang kampung naik motor, ya. Hah? Kondisional aja, Pak. Iya, kondisional ya, Pak ya. 20 sampai 30 menit lah istirahat. Begitu komponen motornya oke, jalan kali kiri. Ini Pak logikanya, Pak. Motor itu kalau panas kan komponennya nembang. Komponennya nembang. Itu komponen nembang kayak gitu kan lebih salah motornya. Nah, untuk ngilangin salah itu biasanya pakai jangan pakai minyak goreng, Pak. Pakai yang khusus oli. Nah, itu fungsinya oli. Untuk memastikan komponen yang ada di mesin. Gitu loh itu ya. Jadi supaya pergerakannya bagus, olinya juga dirata. Itu salah satunya. Nah, nanti kalau oli itu fungsinya sebagai pelumas dan menginginkan komponen mesin tadi, mesinnya sudah sedikit renggang, kita pakai itu yang paling itu, Pak. Tapi kan Honda kekenannya makin panas mungkin jauh sekali ke motor Honda ya. Oke, cukup. Sudah mau sampai jam 3, ini halusnya udah komplain pakai saya. Matanya itu lihat saya itu tangan jam, Pak. Oh, akan sih. Oke, silakan handphone yang semuanya kita tes dulu ya. Iya, ada post test. Nomor tunggu 09. Maju Pak, ini ke depan Pak. Silakan Pak, nanti tepuk tangan di kuliah dong. Bos doang aja. Kan saya Pak, 3. Kemudian yang beruntung kedua, tadi kita masih disebutkan ya. Yang beruntung kedua dia yang menggunakan nomor 03. 03. Ini. Nomor 3. Yang pakai nomor 3. Yang pakai nomor 3 itu saudara Lex. Yang pertama ya, selamat kepada Tio, mungkin nomor 05 yaitu saudara Yulianto. Semuanya dari Action bukan dari saya. Dari Action memberikan sebuah satu kaos untuk yang ketiga, sarung tangan eksklusif dari kami dari Action, kemudian ada jaket dari Action langsung. Pak Yulianto ya tadi. Yulianto ini Pak Leo dan sarung tangan kamu. Dan ini ya ada utamanya nih bukan gue ya. Ini kamera dulu depan dulu nih. Ada di situ. Materi yang lebih berguna dan bermanfaat lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili struktur yang bertugas kali ini. Saya Joko Wijaya dan Kisrupian dan Jiri Surama. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyambutan atau jarak penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon kekurangan di rumah sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Sampai berjumpa kembali. Saya tutup perintah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak itu wajib semuanya. Yang 3 orang depan tadi, ya 3 orang yang masuk tadi depan sini, lainnya di mana?